Dan hadis yang utuh itu, ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan siang hari ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang sudah mensubscribe channel ini, sudah mendukung, terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih baik dari pemirsa yang belum mensubscribe ya channel ini. Monggo di-subscribe dulu agar mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video di channel ini. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah ya, kemarin saya mengupload video dari seorang pelajar dari santri Al-Zaitun yang berkhutbah, di mana dalam video itu mengatakan qala Rasulullah SAW. Setelah itu yang dibaca adalah ayat Quran. Saya kira kemarin itu hanyalah kesalahan. Ternyata ini memang ajaran dari Syekh Panji Gumilang. Saya kira kemarin itu memang ada kesalahan seperti itu. Ternyata ini memang doktrin dari Panji Gumilang, pemirsa. Dimana nanti kita lihat videonya secara lengkap. Kalau tadi kita lihat cuma cuplikannya, nanti kita lihat secara seperti apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang ini. Sebelumnya pemirsa ya, kita sebagai orang tua, meskipun anak saya masih kecil, sebagai orang tua dalam menyekolahkan, memondokkan anak kita, mengantarkan anak kita kepada pendidikan, lembaga pendidikan, baik pesantren ataupun formal, kita jangan sembarangan. Terutama kalau seperti pesantren-pesantren yang bermasalah seperti Al-Zaitun ini. Al-Zaitun ini sudah nyata-nyata pesantren yang ajarannya itu ajaran yang menyimpang, ajaran yang keluar dari garis-garis Ahlussunnah wal Jamaah, keluar dari ajaran-ajaran yang semestinya, yang memang umumnya masyarakat Indonesia itu mengamalkan. Ya. Penyimpangannya banyak pemirsa, mulai yang dulu yang viral yang dari pertama ya kita ketahui kemarin, mulai sholat id yang kayak gitu ya, kita tahu semua sudah. Setelah itu muncul lagi pernyataannya, yaitu mengatakan beliau bermazhab kepada Pak Karno. Kemudian muncul lagi dia mengatakan akan mengadakan sholat Jumat dengan khotib perempuan. Terus yang masih hangat ini adalah salam Yahudi, sampai Ustadz Abdul Somad marah. Kemudian yang kemarin yang masih baru sangat hangat, paling hangat ini adalah khutbah dengan yang bacaan yang tidak lazim. Yang saya kira tadi itu adalah kesalahan dan ternyata memang doktrinnya itu. Untuk lebih jelasnya kita simak videonya. Para pemirsa, mari kita simak videonya Panji Gumilang dan kita komentari, kita kita sanggah yang salah. Kan seperti itu Pak Panji Gumilang. Kalau memang ada rambu-rambu atau ada firman Allah tentang yang haram, ya harus kita jauhi. Harus kita taat kepada aturan agama. Seperti sholat wajib, ya kita wajib melaksanakan. Jangan sampai dikatakan sholat tidak wajib karena bukan negara Islam. Aqimus sholata wa atuz zakata, itu sudah jelas itu. Dok Roma pun Pak Panji Gumilang, karetawan dari ya.
Kalau memang hal itu haram seperti zina haram, mencuri haram, udah. Mencuri sampai apapun itu haram hukumnya, ya. Kan karena apa namanya seperti yang Anda doktrinkan kepada murid-murid Anda di NII itu yang mengatakan bahwasannya mencuri tidak apa-apa karena mereka di luar kelompoknya NII itu dianggap musuh, maka mencuri tidak apa-apa termasuk punya orang tua. Ini hal yang menyesatkan ini. Payah kau jigo bilang dia, munda ya. Ancor besena telur. Seperti pernah ketemu Rasulullah saja. Bah, bukan masalah ketemu Rasulullah, Pak Panji Gumilang. Kita yang mengikuti ajaran Rasulullah itu selalu sekarang melalui apa yang telah disampaikan oleh ulama. Pertama kan dari Rasulullah, yang tahu tentang sabda Rasulullah itu adalah sahabat. Kemudian oleh sahabat, setelah itu Rasulullah wafat disampaikan pada muridnya yaitu tabi. Sahabat wafat, kemudian tinggal tabi punya murid tabi'in. Kemudian diajarkan ke tabi'in. Setelah itu sampailah pada kita, maka kita mengikuti ajaran mereka. Ulama bukan membuat ajaran sendiri, tapi menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh sahabat. Dari sahabat yang telah disampaikan oleh Nabi, seperti itu. Pahaya aku bilang, ben seroben ngomong dia. Hadis Rasul itu dipilah-pilah oleh manusia. Masa ada hadis, ini dhaif. Masya Allah, kanjeng Nabi didhaifkan. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, mutawatir. Nabinya yang dhaif goblok. Oh, ini Panji Gumilang ini. Bukan nabinya yang dhaif Pak Panji Gumilang. Ari paling untuk tedung melolo atau pakai melanggar melolo. Celongak kakiain dari ya. Mangkano mengker na posang salbut kayak ini. Adanya derajat hadis model sahih, hasan, dhaif, maudhu itu menurut dari yang meriwayatkan. Bukan senabinya yang dhaif itu. Hadis sahih berarti yang meriwayatkan itu tidak punya sifat tercela, tidak cacat, adil, tidak fasik, bukan orang yang yang doyan berbuat dosa, orangnya iffah, terpelihara dari sifat-sifat yang memang dilarang oleh Allah. Tuh, ibadahnya tidak telat-telat, selalu selalu mendekatkan diri kepada Allah, tidak pernah membohongi orang, bukan munafik. Hadis dhaif itu hadisnya orangnya ya yang meriwayat perawinya itu diragukan. Seperti itu. Apa pernah menyiksa binatang, apa pernah membohongi orang. Jadi hadis yang dia sampaikan itu dhaif. Dikhawatirkan hadisnya itu palsu, oleh karena itu dikatakan dhaif. Ya, hadis mutawatir itu hadis yang banyak yang meriwayatkan sehingga tidak diragukan lagi. Berarti Anda itu tidak paham ilmu hadis. Apa saja yang Anda dalam pikiran Anda? Muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadisnya sama. Jadi hadis bukan Nabi yang bermasalah, tapi yang meriwayatkan. Makanya ada tingkatan hadis seperti itu. Jajal ngaji bener goji kanji gumilang. Kah? Lah tahu tak tahu. Jadi tertakluk kepada dapat orang. Yang orang itu kita belum paham. Ya jelas tidak paham kalau kayak kamu Panji Gumilang. Sudah pemikirannya sudah kocar-kacir, sudah kacau pemikirannya. Ya jelas tidak paham. Apalagi ngajinya di bawah Google. Imam Bukhari ada di Rusia, begitu jauh, belum ada IT. Dikatakan hadis yang utuh itu, ya hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan di dalam Al-Quran. Pak Panji Gumilang, Al-Quran itu bukan hadis. Jadi Al-Quran itu adalah isinya firman Allah. Itu Pak Panji Gumilang. Ini bersah pemikirannya seperti ini.
Jadi kalau kita menyekolahkan, memondokkan anak kita ke sana, maka akan jadi anak kita akan jadi membangkang kepada kita. Maka karena ini pendidikannya kacau kayak gini. Masihkah kayak gini didiamkan oleh kita, pemerintah? Kok berlarut-larut sampai sekarang? Ini harus ditutup, sudah layak ditutup ini pesantren ini. Pemahamannya kacau kayak gini nih. Jadi firman Allah gitu. Jadi kalau memang Al-Qur'an itu qala Allah yang berfirman. Ya Nabi yang menyampaikan gitu loh. Bukan berarti bahwa qala Rasul, tapi qala Allah Ta'ala. Kemudian dalam Al-Qur'an firman Allah, sedangkan yang tertuang dalam hadis, yang tertuang dalam kitab-kitab hadis mulai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Bukhari Muslim, kemudian Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasa'i, itu yang terkandung dalam kitab-kitab itu adalah sabda-sabda Rasulullah, yaitu disebut dengan hadis. Dan hadis itu ya ada hadis fi'li, yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian hadis qauli, yaitu sabda-sabda Rasulullah. Ada hadis iqrarun Nabi, yaitu ketetapan Nabi. Nabi tidak berbuat, kemudian tidak memerintahkan tapi tidak melarang. Itu namanya iqrari. Ya, tapi tujuannya bukan seperti itu, Pak Panji Gumilang. Firman itu menunjukkan bahwasanya Nabi yang disampaikan oleh Nabi itu memang dari Allah, bukan berasal dari hawa nafsunya, tidak kayak Pak Panji Gumilang. Tapi bukan berarti Al-Qur'an itu hadis, ya. Al-Qur'an ya Al-Qur'an, hadis ya hadis, beda. Jadi nutupnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzalika huwa Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an. Kata Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mengapa Rasulullah mendapat wahyu dari Gusti Allah. Iya benar, tapi kalau Al-Qur'an itu qala Allah Ta'ala. Bukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim, ya keliru penempatannya. Pada sama halnya dengan Anda ya songkoknya dibuat sempak atau sempaknya dibuat songkok. Tak heran kalau kemarin itu dia menyanyikan lagu Salam Yahudi bersama murid-muridnya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa kita jadikan pelajaran bahwasanya apa yang ajaran-ajaran yang ada di Al-Zaitun itu kebanyakan sesatnya. Dan apabila itu ditelusuri oleh pemerintah, maka yang dimunculkan adalah yang sesuai dengan pemerintah. Padahal sejatinya ajaran yang diajarkan di sana adalah ajaran-ajaran yang menyimpang. Ini sudah banyak ya mantan-mantan alumni dari Al-Zaitun dan NII ini sudah bermunculan menjelaskan yang sebenarnya yang terjadi di sana. Demikianlah pemirsa video dari Panji Gumilang dan sanggahan saya terhadap videonya Panji Gumilang. Mudah-mudahan kita oleh Allah senantiasa diberi hidayah, dituntun kepada jalan yang benar, ila syiratul mustaqim, ihdinas syiratul mustaqim, sehingga kita jadi orang yang beruntung fid dunya wal akhirah, jadi orang yang husnul khotimah, mati dalam keadaan iman wal Islam. Hanya ini, mungkin ada kesalahan ataupun kekurangan dari kami, mohon maaf. Hadanallahu wa yakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.